Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, kalau teman-teman dalam keadaan baik. Mbak ucapkan terima kasih karena teman-teman telah bersedia untuk hadir dan juga bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa? Saya, Mbak. Baik, silahkan Mas Alda. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, langkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Mas Alda karena telah memimpin doa. Baik, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah kenal, mari kita sayang-sayangan. Jadi mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga jurusan dari teman-teman. Nah, bisa Mbak awali dulu nih dari Mbak. Perkenalkan, nama Mbak Dirmasari. Teman-teman bisa panggil Mbak dengan nama Retno. Mbak dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, baik, bisa dilanjutkan. Mungkin dari yang paling jantan sendiri ya, laki-laki sendiri. Silahkan, Mas. Kenalkan, nama saya Kartiko Silalda. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Sudah? Selanjutnya siapa? Terserah. Ya, selanjutnya Mas Aldo pilih siapa? Terserah yang ada di sini. Oh, itu Mbak Lina itu. Ya. Siapa? Oh iya, silahkan. Saya. Perkenalkan, nama saya Lina Nafri. Seringnya dipanggil Linan dari jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kemudian saya akan memilih Mbak Sekar. Silahkan Mbak Sekar. Perkenalkan, Ya, nama silakan. saya Perkenalkan, nama saya Anissa Sekarsari, biasanya dipanggil Sekar, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Udah. Selanjutnya saya pilih Mbak Puput. Ya. Ya, silakan Mbak Puput. Mbak Puput. Oh, mungkin sinyalnya ini ya, agak buruk ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Mbak yang memakai kerudung merah, silahkan. Kenalan, ini jurusan pendidikan ekonomi 2018. Untuk selanjutnya, saya serahkan waktunya kepada Mbak Maulida. Dipersilakan. Oh iya Mbak Puput ya. Silahkan Mbak Maul. Ya, perkenalkan nama saya Tisatun Maulida, biasa dipanggil Maulida, saya dari jurusan TG PAUD. Selanjutnya saya memilih Mbak Mulia. Ya, silakan Mbak Mulia. Ya, perkenalkan nama saya Etno Mulyaningsih, biasa dipanggil Mulia. Saya dari jurusan matematika. Oke, selanjutnya mungkin kembali ke Mbak ya. Oh iya, semuanya jadi nah teman-teman di sini teman-teman sudah tahu belum kita mau melakukan apa? Jadi sepertinya di awal Mbak sudah bilang nih, ya di sini kita mau melakukan kegiatan konseling kelompok ya teman-teman. Nah dari teman-teman adakah yang sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Mbak. Belum. Oh iya, belum pernah ya. Oke, jadi konseling kelompok ini adalah suatu layanan dari bimbingan dan konseling
yang memungkinkan teman-teman itu memperoleh kesempatan untuk membahas dan permasalahan yang dialami melalui kelompok. Seperti kita ini kan sedang membicarakannya dalam bentuk kelompok gitu ya. Nah, dalam konseling kelompok ini ada pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompoknya di sini adalah Mbak, dan ada juga anggota kelompok. Nah, anggota kelompok ini teman-teman semuanya yang mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bagaimana, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Mbak. Ya, Mbak. Bisa, Mbak. Iya, ya bisa ya. Nah, teman-teman, di sini nanti harus bisa merahasiakan apa yang kita bahas nanti. Jadi jangan sampai apa yang kita bahas di ruang Zoom ini, teman-teman membahasnya dengan orang lain di luar yang berkelompok di sini. Nah, untuk menjaga agar teman-teman tidak keceplosan ketika teman-teman berada di luar room Zoom ini, Mbak ada ikrar janji. Jadi nanti Mbak mengucapkan terlebih dahulu dan teman-teman mengikuti seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Ya. Jadi nanti Mbak mengucapkan terlebih dahulu ya. Ini kita langsung ikrar janji saja. Nanti langsung teman-teman menyambung mengucapkan apa yang sama seperti apa yang Mbak ucapkan. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia memelihara, menyimpan, dan merahasiakan memelihara dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui orang lain. diketahui orang lain. Ya, alhamdulillah kita sudah mengikrarkan janji bersama-sama ya teman-teman. Ya, nanti jikalau ada yang membocorkan masalah yang kita bahas di dalam ruang Zoom ini, maka video ini bisa menjadi bukti nih, karena teman-teman kan sudah mengikrarkan janji, jadi bisa dibawa untuk ke ranah hukum. Tapi Mbak juga percaya pada teman-teman semuanya bahwa teman-teman tidak akan membocorkan apa yang sudah kita bahas di room Zoom ini. Seperti itu. Nah, selain itu teman-teman juga diharapkan semuanya nanti dapat menyampaikan pendapatnya dalam konseling kelompok ini dan tidak ditutup-tutupi apapun yang disampaikan nanti ya. Dan Mbak juga mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman yang ada di sini atas dasar paksaan atau tidak ya? Tidak, Mbak. Iya, alhamdulillah kalau tidak ada paksaan. Sampai di sini terkait dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, apakah teman-teman bisa memahaminya? Iya, Bisa, Mbak. Ya, nah terkait waktu dari konseling kelompok kita yang akan kita laksanakan nanti, kira-kira teman-teman mau menyepakati berapa menit ya? 30, 40, atau berapa? 45 menit saja, Mbak. Diwakilkan. Ya, 45 menit ya. Nah, berarti kita sepakat di waktu 45 menit. Oke, nah sebelum kita masuk ke kegiatan inti nih teman-teman, Mbak ada satu yel-yel yang bisa buat jargon nanti untuk kita nih ya. Jadi kalau misalkan Mbak bilang tepuk gujob gitu ya, jadi nanti teman-teman bisa menjawab G-O-O-D-G-O-B, gujab asik gitu. Nanti 2 kali. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Kita coba ya. Kita nih. Tepuk gujab. G-O-O-D-G-O-B,
Ucap. Asik. Ucap. Kucap. Asik. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti dari konseling kelompok kita hari ini ya. Seperti apa yang Mbak katakan di awal, bahwa kita akan membahas mengenai masalah pribadi dari teman-teman semuanya. Nanti teman-teman semuanya mengutarakan permasalahan teman-teman secara bergantian. Jadi setelah itu kita akan memilih masalah mana nih kira-kira yang paling penting yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, mungkin yang pertama bisa dari D yang tidak menggunakan hijab, silahkan. Oh iya. Kalau dari saya ya Mbak, masalah yang saya alami itu saya sulit untuk tidak bermain sosial media Mbak. Padahal tugas kuliah saya itu banyak, tapi nggak tahu kenapa kalau sudah main sosial media itu misalnya kayak Instagram itu pasti lupa. Akhirnya tugasnya jadi terbengkalai gitu Mbak. Ya baik, berarti masalah yang dihadapi dari Mbak Linan ini terkait tidak bisa mengontrol penggunaan dari media sosial ya. Selanjutnya Mbak Linan memilih siapa? Saya akan memilih Mbak Sekar. Ya baik, silakan Mbak Sekar. Kalau masalah saya, Mbak, saya itu hampir sama kayak Mbak Linan. Tapi kalau saya itu lebih ke stalking buat belanja online, Mbak. Kalau sudah lihat barang-barang yang bagus dan harganya murah, saya suka khilaf gitu, Mbak. Oh iya, baik. Berarti kalau masalah dari Mbak Sekar ini terkait online shop gitu ya. Baik, selanjutnya siapa Mbak? Saya pilih Mbak Puput. Ya, silakan Mbak Puput. Saya itu mengenai, saya lebih suka streaming YouTube gitu Mbak. Jadi misal ada orang di sekitar itu bantuan, kalau saya udah baru YouTube-nya kayak bodo amat sama orang-orang sekitar. Oh, seperti itu. Iya. Selanjutnya Mbak Puput memilih siapa? Mbak Puput? Oh iya, Mbak Maulida. Kalau masalah saya tentang stalking, Bu, Mbak. Stalking siapa Mbak? Kalau masalah saya tentang stalking, nggak tahu itu suka aja kalau mantan. Oh, mantan. Ya. Selanjutnya saya Mbak Mulia. Oh ya, silakan. Silakan Mbak Mulia. Oke, baik. Kalau saya, Bu, masalahnya itu suka buat TikTok. Gitu, terus suka nonton, suka buat juga. Terus kadang jadi lupa gitu kalau punya pekerjaan lain gitu. Selanjutnya ya, Mbak. Selanjutnya saya memilih yang terakhir ya, Mas Alda. Ya, silakan, Mas Alda. Saya sendiri masalahnya ya nggak jauh beda sama teman-teman lain, Mbak. Tapi saya lebih ke lihat-lihat aja sih. Ada berita apa hari ini gitu, Mbak. Oh iya, berarti Mas Alda ini suka sama berita-berita terbaru gitu ya? Oke, baik. Oh iya, terupdate. Oke. Baik, karena teman-teman semuanya sudah menyampaikan masalah dari masing-masing. Nah, sekarang mari kita sepakati. Kira-kira masalah siapa nih yang akan kita bahas secara bersama-sama? Mungkin Mbak Lina. Dari Mbak Lina bisa. Oke, teman-teman memilih permasalahan yang dialami oleh Mbak Lina. Bagaimana, Mbak Lina? Setuju? Iya Mbak, setuju. Ya. Nah, karena masalah yang dipilih adalah masalah Mbak Linan dan Mbak Linan juga sudah setuju, sekarang Mbak Linan bisa menceritakan secara detail lagi masalah yang dialami oleh Mbak Linan. Iya,
Jadi ya Mbak ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi, saya itu sulit untuk tidak bermain sosial media. Padahal tugas kuliah itu banyak, tapi nggak tahu kenapa kalau sudah bermain sosial media itu misalnya kayak Instagram, itu pasti lupa sama tugas. Jadi tugasnya itu terbengkalai gitu Mbak. Apa ya, kalau boleh tahu tujuan dari Mbak Linan ikut konseling kelompok ini apa? Terkait masalah yang Mbak Linan hadapi? Saya itu pengen bisa merubah kegiatan bersosial media saya itu menjadi hal-hal yang lebih positif, Mbak. Misalnya kayak mengerjakan tugas atau membantu orang tua gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti ini artinya tujuan dari konseling kelompok kita adalah untuk mengurangi kegiatan bermedia sosial gitu ya, agar bisa menjadi aktivitas yang positif yang lain gitu. Misalnya tadi mengerjakan tugas ataupun membantu orang tua. Nah, dari teman-teman apakah tujuannya juga sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Linan? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, baik. Kalau misalkan tujuannya memang sama, berarti kita bisa melanjutkan ya. Nah, saya kembali lagi ke Mbak Linan terlebih dahulu nih. Mbak Linan, adakah waktu yang Mbak Linan gunakan itu selain bermain media sosial, misalnya ketika tidur atau apa gitu, atau memang semua waktu digunakan untuk bermain media sosial? Nggak selalu juga sih, Mbak. Paling kalau baterai HP-nya habis itu saya juga ikutan charger tubuh alias tidur. Atau pas makan itu saya nggak megang HP. Saat itu sih Mbak biasanya. Oke, berarti memang ada saat-saat di mana Mbak Linan ini tidak bermain media sosial gitu ya. Nah, sekarang Mbak ingin bertanya, dari rentan angka 1 sampai dengan 10, di mana 1 itu jarang menggunakan media sosial dan 10 itu sangat sering sekali menggunakan media sosial. Nah, Mbak Linan ini berada di posisi yang mana? 8, Mbak. Nah, dari teman-teman yang lain, Mbak juga pengen tahu kira-kira teman-teman yang lain yang tadi ada stalking mantan, ada yang online shop, tadi kira-kira dari rentang 1 sampai dengan 10, teman-teman ada di angka mana? Mungkin diawali dari Mbak Sekar terlebih dahulu. Saya 7, Mbak. Oke, baik. Kalau Mbak Puput? Sinyalnya susah ya? Ya udah, lanjut ke Mbak Maulida, ada di rentan berapa, Mbak? Ada di angka berapa? 8. Kalau Mbak Mulia? 8. Kalau saya 8. Ya. Mbak Mulia ada di? Kalau saya di angka 7. Ya, angka di 7. Yang terakhir, Mas Alda? Saya di angka 8-an lah, Mbak. Oke. Tadi Mbak Puput yang belum sempat mengutarakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Ini artinya teman-teman itu ada di angka 7 dan 8 ya, yang artinya memang cukup sering untuk menggunakan media sosial. Nah, sekarang Mbak mau mengajak teman-teman untuk membayangkan bahwa handphone yang teman-teman miliki itu adalah keluaran terbaru gitu ya, dan sangat canggih gitu. Jadi handphone yang teman-teman miliki itu bisa mengontrol teman-teman, di mana ketika teman-teman bermain media sosial itu hanya berkisar pada waktu 10 sampai 20 menit, dan teman-teman akan merasakan bosan dengan media sosial tersebut gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman, ketika teman-teman memiliki HP seperti itu, apa sih yang akan teman-teman rasakan gitu? Senang sih, Mbak. Senang, Mbak. Senang banget. Nah, rasa senang.
Mbak jadi penasaran nih, apa sih yang membuat teman-teman merasakan senang ketika memiliki HP itu? Coba yang tadi dari masalahnya dibahas dari Mbak Linan dulu. Apa yang membuat Mbak Linan senang? Ya, saya senang, Mbak, karena hal itu saya dapat meninggalkan HP saya dan saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang udah menumpuk, Mbak. Ya, jadi sesuai dengan tujuannya mengerjakan tugas ya. Baik, selanjutnya Mbak Sekar, bagaimana? Apa yang membuat Mbak Sekar senang? Sama dengan Mbak Linan. Jadinya saya tidak khilaf untuk membeli barang-barang online di online shop, Mbak. Oh ya, baik. Mungkin selanjutnya Mbak Puput. Sinyalnya buruk ya? Ya udah, kita lanjut ke Mbak Maulida. Kalau saya jadi bisa move. Iya, Kalau saya jadi ya, mungkin selanjutnya dari Mbak Mulia. Kalau dari saya sih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu Mbak, jadi nggak tiktokan terus gitu. Tapi sekarang kita bisa menghasilkan uang loh ya Mbak. Oke, terakhir Alda, silahkan. Kalau saya sih lebih senang karena takut ketinggalan berita yang terbaru, Mbak. Misal jadi ya terus gitu loh, Mbak. Ya, baik. Oke, ini artinya teman-teman memang merasa senang gitu ya ketika teman-teman mendapatkan HP terbaru, keluaran terbaru yang canggih seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, pertanyaan Mbak selanjutnya, langkah konkret apa sih yang akan dilakukan agar apa yang teman-teman bayangkan tadi, yang teman-teman utarakan senang karena ini. Nah, itu bisa terwujud gitu. Untuk mewujudkan itu, bagaimana sih langkah konkretnya gitu. Untuk pertanyaan ini Mbak khususkan kepada yang masalahnya kita bahas tadi ya, kepada Mbak Linan. Jadi nanti teman-teman juga menanggapi terkait masalah dari Mbak Linan gitu. Diawali dari Mbak Linan dulu, langkah apa kira-kira yang akan Mbak Linan lakukan? Kalau dari saya, mungkin saya akan membuat perhitungan waktu. Seperti tadi ya Mbak ya, 10 atau 20 menit untuk bersosial media. Setelah itu meletakkan HP dan lanjut ngerjain tugas. Siap. Berarti lebih ke memperhatikan waktu penggunaan media sosial gitu ya Mbak. Baik, selanjutnya Mbak Linan mau memilih selanjutnya saya memilih Mbak Mulia. Oke, baik. Silahkan Mbak Mulia. Ya, selain membuat catatan waktu yang tadi dari Mbak Linan, mungkin bisa juga kayak mencatat prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya mau nugas dulu atau mau main HP dulu gitu Mbak. Ya. Terus mungkin ya gitu sih. Ya. Selanjutnya memilih siapa Mbak? Selanjutnya Mbak Maulida. Baik, silahkan Mbak Maulida. Kalau dari saya bisa dengan meminta bantuan Mbak atau siapa yang bisa membawa HP-nya ketika nugas. Terkadang suka hilaf ketika nugas bawa HP, akhirnya pengen main HP terus dan keterusan. Hal ini bisa diantisipasi dengan HP dibawa oleh orang lain ketika nugas. Setelah selesai baru bisa diambil. Setelah selesai baru bisa diambil dan main HP lagi, sehingga tugas masih bisa dikerjakan. Ya, bagus ini masukannya. Selanjutnya siapa Mbak Maul? Saya memilih Mbak Mulia. Mbak Mulia udah tadi Mbak Maul.
Ya sudah, boleh selanjutnya Mbak Sekar, silakan. Saya milih Mbak Mulia. Ini sinyalnya Mbak Maul buruk ya? Mbak Mulia sudah, Mbak Maul. Dilanjutkan sama Mbak Sekar nggak apa-apa. Silahkan Mbak Sekar. Kalau dari saya itu lebih ke menyarankan Mbak Lini untuk konsisten dengan apa yang dia. Misalnya tadi konsisten ketika bermain medsos hanya 10 menit gitu, Mbak. Ya, baik. Selanjutnya mungkin memilih siapa, Mbak Sekar? Saya milih Mbak Puput. Mbak Puput, silahkan. Mbak Puput ini ada di room Zoom ini kan ya? Nggak ada kayak Mbak. Tidak ada? Oh, berarti terpental mungkin ya. Ya sudah, mungkin bisa dilanjutkan. Yang belum siapa berarti? Mas Alda ya? Yang belum ya? Saya. Oke, silahkan untuk mengutarakan masukan untuk Mbak Linan. Kalau saya sendiri sih, yang penting nggak lupa baca doa biar nggak diganggu sama makhluk halus itu loh, Mbak. Biar nggak pikirannya sentawung sana sini. Oh iya. Ya, bagus sekali masukan dari teman-teman ini ya, masukan-masukan dan juga solusi-solusinya. Bagaimana Mbak Linan, apakah bisa diterima tadi masukan dari teman-teman semuanya? Iya, bisa Mbak. Jujur aja, tadi saya juga lupa untuk berdoa. Tadi kita sudah mengawali doa loh Mbak Linan. Ya, baik. Luar biasa sekali ya memang konseling kelompok pada hari ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana sih sesi konseling kelompok kita pada hari ini? Kira-kira bermanfaat nggak? Mungkin bermanfaat sekali, Mbak. Oh, ya bermanfaat. Teman-teman yang lain bermanfaat tidak? Sangat membantu sekali, Mbak. Iya. Jadi Mbak Maulida gimana? Ya, dari masalah yang tadi kita, saya bisa mengambil positifnya untuk masalah saya. Baik. Dari Mas Alda? Ya sih sama seperti Mbak Mulia ya, sangat bermanfaat, sangat membantu. Ya, kalau dari Mbak Lina nih, yang dari tadi masalahnya kita bahas bareng-bareng, gimana? Kalau dari saya selaku pemilik masalahnya yang dibahas, jujur saya merasa terbantu ya Mbak ya, sangat terbantu. Ya, alhamdulillah. Mbak Puput ada di sini? Mbak Puput bagaimana? Tidak ada ya? Oke, berarti alhamdulillah gitu ya kalau teman-teman memang merasa bermanfaat, terbantu, dan bisa mengambil sisi positif dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi intinya dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, kita harus bisa nih membentengi diri kita agar tidak terus-menerus bermain media sosial ya teman-teman, karena media sosial itu juga ada sisi negatifnya gitu. Tadi seperti yang teman-teman sampaikan, tugasnya jadi terbengkalai, terus jadi tidak memperhatikan orang-orang di sekitar teman-teman. Nah, jadi agar bisa mengganti kegiatan bermedia sosial kita dengan hal-hal yang positif, kita melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Tadi sudah teman-teman utarakan dengan mengganti kegiatan mengerjakan tugas misalnya, ataupun mengganti, membantu orang tua gitu. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman? Ya Mbak. Ya, Mbak. Ya. Tepuk gujap. Ayo lo lupa. Ayo. Lagi. Tepuk gujap.
G-O-O-G-G-O-B. Asik-asik. Good job, asik. Ya, jadinya Mbak sendiri dong yang benar. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, kita sudah melewati waktu yang sudah kita sepakati tadi ya. Jadi kegiatan konseling kelompok kita hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya kira-kira mau kapan ya teman-teman? Atau mau disamakan harinya dengan hari ini saja? Disamakan aja, Mbak. Mbak. Ya, baik. Ikut terbanyak. Ya, ikut suara terbanyak berarti disamakan dengan hari ini ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, biar Mbak saja yang memimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.